At-Taubah ini di ayat terakhir. Ayat 1, 2, 3. Loh, mana gitu keluar mamanya? Bisa. Mama tadi belum persiapan ya, Ma. Itu Asmaul Husna ternyata masih di situ. Ntar dulu ya. Halo. Cek. Kedengaran suara saya, Bu? Jelas, Bu. Oh, jelas. Baiklah, kita mulai tadabbur yaitu surat At-Taubah. Halo, cek. Maaf, ini masih terdengar ya, Bu? Jelas, Oh, Mbak. iya. Jelas. Kita mulai ayat 123. Ini adalah ayat-ayat terakhir ya dari surat At-Taubah, ayat 123 sampai 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Nah, di sini perangilah orang-orang kafir di sekitarmu. Wal yajidu fikum ghilzah, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi di ayat 123 ini merupakan panduan ya kepada kita bersikap ya terhadap orang-orang kafir. Maka Allah tegaskan ya, orang-orang beriman itu harus bersikap tegas ya terhadap orang kafir. Jadi kita harus menunjukkan kekuatan ya terhadap orang kafir dalam rangka di sini ya, perang di sini dalam rangka untuk ya menyebarkan dakwah Islam. Karena Allah menginginkan ya Islam ini sampai ya kepada seluruh manusia ya, sehingga dengan kasih sayang Allah ya, maka Allah ingin ya semua manusia itu mendapatkan hidayah dan masuk Islam ya, agar selamat bahagia dunia akhirat. Nah, karena itu ketika dakwah Islam itu misalnya dihalang-halangi ya oleh orang kafir ya, maka wajib diperangi di sini ya. Jadi ketika dakwah itu dihalangi, kemudian mereka juga memerangi umat Islam ya, maka itu wajib diperangi. Jadi dalam hal berdakwah ini memang Islam itu akan ditawarkan yang pertama tentunya dengan damai ya. Jadi sebagaimana Rasulullah ya menyebarkan Islam ya, pertama kali kita melihat ya bagaimana di Mekah itu memang masih sembunyi-sembunyi ya, karena belum mempunyai kekuatan ya. Begitu juga ketika sudah hijrah pun itu ada saatnya ya Allah memerintahkan dengan perang. Nah, namun yang pertama Rasulullah lakukan tentunya berdakwah ya secara damai. Kalau diterima ya, maka itu tidak ada peperangan ya, mengangkat senjata itu tidak ada ketika dakwah diterima. Artinya di suatu daerah itu Islam dibolehkan berdakwah secara leluasa ya, agar semua manusia itu mendapatkan ya hidayah, agar semua mendapatkan kebenaran ya tentang Islam. Nah, itulah yang Allah inginkan ya, mengapa dakwah ini harus diperjuangkan
supaya tidak ada satupun ya manusia yang tidak tahu tentang Islam, sehingga azab Allah itu bukan kezaliman lagi ya ketika manusia itu sudah mendapatkan dakwah ya, sudah menerima dakwah, namun kalau mereka tetap menolak, maka azab Allah itu memang pantas ya untuk mereka yang menolak ketika sudah mendapatkan dakwah ya, sudah menerima dakwah, sudah tahu ya, tetapi tidak mau beriman, maka itu pilihan mereka. Nah, ini adalah hujah ya bagi Allah, sehingga dakwah itu memang harus ya disebarkan. Nah, cara menyebarkan dakwah di sini dijelaskan ya di dalam ayat ini, yang pertama, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu. Nah, jadi tahap pertama berdakwah, yang pertama tentunya orang-orang kafir yang terdekat ya. Jadi kalau dulu di Madinah ya, kalau di Mekah itu kan orang-orang kafir ya, orang kafir Quraisy. Kemudian ketika di Madinah itu orang-orang munafik ya, kemudian beberapa negara-negara di sekitar Madinah, yaitu yang pertama kali diajak untuk masuk Islam. Jadi Rasulullah ketika itu mengirim ya beberapa utusan, yang pertama melalui surat ya. Kemudian ketika surat itu tidak ditanggapi, nah maka Rasulullah nanti akan bertanya ya apakah mau menerima, kalau tidak ya maka pilihannya, kalau mereka menerima Islam walaupun misalnya pemimpinnya itu tidak mau masuk Islam, itu tidak ada pemaksaan ya. Jadi dalam Islam itu tidak ada pemaksaan untuk memeluk Islam. Yang ada itu hanya Islam itu pengen diberi kesempatan ya untuk menyampaikan dakwah kepada seluruh manusia. Nah, jadi ketika suatu negara itu bersedia ya untuk didakwahi ya, menerima dakwah ya, maka itu namanya tidak ada peperangan secara fisik ya. Jadi dikatakan mereka itu adalah kafir zimni. Jadi mereka orang kafir yang mau menerima ya untuk berdakwah, tetapi mereka tetap tidak mau beriman. Nah, itu tidak masalah dalam Islam ya, karena keimanan itu benar-benar harus ikhlas, tulus ya dari hati. Nah, jadi yang Allah inginkan ini hanya penerimaan dakwah saja ya, kesempatan untuk berdakwah. Nah, kemudian konsekuensinya ya ketika suatu negara kufar, negara kafir itu misalnya membolehkan dakwah, membolehkan Rasulullah ya untuk menyampaikan Islam, maka ketika mereka mau tunduk ya kepada negara Islam, maka itu akan dilindungi ya, darah, nyawa, harta mereka itu akan mendapatkan perlindungan dari negara Islam. Dan kemudian mereka diwajibkan untuk membayar jizyah ya. Jizyah itu ya kalau orang Islam kan zakat ya, kalau orang kafir namanya jizyah ya. Jadi ada bayar jizyah itu dalam rangka untuk menegakkan ya hukum Islam, seperti tadi angkatan perang Islam ya untuk kekuatannya, ekonomi ya, pendidikan, karena di negara Islam itu nanti semua gratis ya, kesehatan, pendidikan. Nah, jadi orang kafir yang mau tunduk di bawah negara Islam itu akan dijamin ya keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan mereka. Bahkan orang-orang kafir yang sudah lanjut usia ya, kemudian yang tidak mempunyai penghasilan dikarenakan misalnya sakit dan lain-lain, itu menjadi tanggung jawab negara. Jadi Masya Allah ya, yang hidup di bawah naungan negara Islam itu akan mendapatkan kesejahteraan luar biasa ya, mendapat perhatian. Bahkan ketika mereka nanti diserang ya oleh negara lain, maka Islam akan membantu ya sepenuhnya untuk membantu memerangi ya orang-orang yang memerangi di bawah naungan negara Islam. Nah, jadi Islam itu Masya Allah ya, jadi kalau ditegakkan itu justru keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat ya bagi semua ya manusia kalau mereka mau beriman. Nah, kemudian yang peperangan setelah ya negara terdekat tadi misalnya mau tunduk ya, maka dilanjutkan meluas ya ke sekitarnya. Nah, jadi kalau kita lihat di ayat sebelumnya, maka Rasulullah menyasar ya negara Romawi yang agak jauh ya. Jadi di sekitar-sekitar Madinah itu sudah diajak ya untuk menerima dakwah, kemudian dakwah Islam terus dikembangkan ya sampai di zaman Rasul itu, yaitu perang Tabuk yang sudah kita bahas panjang lebar ya sebelumnya, yaitu untuk mengajak ya orang-orang Romawi. Nah, kerajaan Romawi. Namun ya perang Tabuk itu Romawi berhasil dikuasai saat Khalifah Abu Bakar ya. Rasulullah sendiri sudah meninggal ya, dan di Khalifah Umar ya, zaman Khalifah Umar bin Khattab itu bahkan sudah bisa menaklukkan Persia yang sekarang Iran ya. Nah, jadi Masya Allah Islam sampai ke Indonesia ya, sampai ke seluruh penjuru dunia,
Ini karena jasa-jasa ya para sahabat ya, kemudian tabi'in, tabi'ut ya, sampai orang-orang soleh yang akhirnya Islam itu menyebar ke seluruh dunia. Nah, jadi inilah ya gambaran bagaimana dakwah yang dilaksanakan Rasulullah ya. Jadi sebagai orang-orang beriman, maka ini kewajiban kita sampai akhir zaman ya untuk meneruskan ya perjuangan Rasulullah, dan orang-orang Islam ini diperintahkan untuk memerangi ya orang kafir yang menghalangi keimanan ya. Nah, jadi kalau sekarang ya, zaman sekarang ini kita bukan hanya berperang secara fisik seperti perang pemikiran ya di medsos ya, itu juga harus secara tegas kita perangi, dalam artian harusnya tugas negara itu mengkanter ya kalau ada hal-hal negatif yang menyerang negara kita, seperti misalnya ya konten-konten negatif ya yang ya perjudian. Sekarang ini kan marak ya Bu ya, judi online dan lain-lain. Itu kalau dalam negara Islam harus tegas ya, negara Islam itu menutup dan memblok semua hal-hal yang merusak ya, merusak kafir ini dalam artian ya mereka merusak baik secara fisik maupun mental ya generasi Islam. Ini wajib diperangi. Nah, jadi harus tunjukkan kekuatan ya. Jadi kita harus benar-benar di sini Allah inginkan muslim itu kuat ya. Tidak boleh kita tunduk dengan apapun ya di dunia ini. Kita hanya tunduk kepada hukum Allah ya. Tidak boleh takut ya dengan orang kafir. Karena Allah tegaskan bahwa Allah akan beserta orang-orang yang bertakwa. Ini di ayat di terakhir, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Nah, maka kita tidak perlu khawatir sebenarnya ya sebagai umat Islam, karena kata Allah ya Allah akan senantiasa beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ketakwaan inilah yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Nah, sehingga sebagaimana ya di dalam hadis Rasul bahwa nanti ya di akhir zaman ini ya Islam itu nanti akan berkembang itu di Syam ya. Jadi negara Syam itu ya, wilayah Suriah ya, Palestina, Yordan dan sekitarnya, itu namanya dikatakan daerah Syam ya. Maka disitulah nanti tempat yang paling aman di muka bumi kata Rasulullah ya. Disitulah manusia-manusia yang kuat ya sampai akhir zaman, yang mempunyai kekuatan iman. Nah, situlah gambaran umat Islam. Kalau sampai ya orang-orang di Palestina, di Suriah itu sudah tidak bertakwa, itu hancur sudah Islam di dunia. Maka dari itu janji Rasul ya bahwa Islam itu nanti akan menang ya di daerah negeri Syam itu, Palestina, Suriah dan sekitarnya, itu janji Rasul. Jadi kita hari ini disuruh untuk ya tetap berbaik sangka ya, tetap yakin ya dengan janji Allah, janji kemenangan itu. Syaratnya kita harus terus bertakwa. Nah, kita yang jauh bagaimana? Tetap kita bisa mendukung ya, minimal dengan doa. Kalau kita bisa dengan harta ya, itu juga termasuk ya perjuangan kita dalam rangka di sini menyebarkan Islam ya. Jadi Masya Allah ya, Islam itu berperang dalam rangka supaya manusia ini tidak ada lagi yang tidak sampai ya tentang Islam. Nah, jadi Allah ingin semuanya itu beriman, semuanya ingin masuk surga, harapan Allah seperti itu ya. Maka berperang dalam artian memerangi ya orang-orang kafir yang tentunya menghalangi dakwah Islam ya. Nah, jadi dengan syarat di sini bertakwa. Itulah ketakwaan yang harus kita pegang teguh supaya Islam ini terutama ya bagi kita menang di dalam diri kita masing-masing. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita ya, bagaimana memerangi hawa nafsu kita ya, memerangi bisikan setan yang dari luar, yang dari dalam, yaitu hawa nafsu kita sendiri, supaya kita terus bertakwa, supaya kita terus istiqomah di jalan Allah. Maka kita harus menjadi orang-orang yang kuat ya imannya. Nah, kuat iman tentunya jangan pernah kita tinggalkan ya hal-hal yang menguatkan iman seperti ilmu ya dan amal soleh. Nah, itulah salah satu ya, ilmu, amal soleh ya yang menguatkan terus iman kita supaya sepanjang hidup kita ini kita bisa istiqomah ya, apapun ujian ya, kemudian musibah dan lain-lain, kita bisa tetap beriman. Maka itulah yang menjadi pemenang nantinya ya, yang mendatangkan husnul khatimah. Nah, selanjutnya ini tadi tentang sikap kita ya terhadap orang kafir. Kemudian di ayat 124,
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Nah, di ayat 124 ini terkait ya sifat orang munafik. Nah, kemudian orang beriman. Nah, jadi kita perlu di sini untuk memuhasabah diri kita ya, jangan sampai kita tergolong orang-orang munafik ya. Kemudian bagaimana sifat orang beriman di sini? Maka Allah jelaskan ya perbedaan ya antara kaum munafik dan orang-orang yang beriman. Nah, di sini apabila diturunkan suatu surah di antara mereka orang-orang munafik. Nah, ini yang pertama Allah jelaskan bagaimana sifat orang munafik ketika turun ya suatu surah maupun ayat Al-Qur'an, maka mereka berkata ya orang-orang munafik ini berkata, "Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini?" Jadi seperti mengolok-olok ya ketika mendengar ayat-ayat Allah itu mereka, siapa sih yang bertambah imannya gitu ya dengan turunnya surah ini atau ayat ini. Nah, jadi mereka semacam mengolok, meragukan ya. Nah, jadi sifat-sifat mengolok-olok ayat Al-Qur'an, kemudian meragukan ya kebenaran Al-Qur'an, kerasulan Muhammad ya. Maka ini adalah ciri-ciri orang munafik ya. Adapun ya bagi orang-orang beriman, surah yang turun ini pasti menambah imannya dan mereka merasa gembira. Nah, ini perbandingannya. Kalau orang-orang beriman ketika mendengar ayat-ayat Allah, maka justru akan menambah keimanan dan mereka merasa gembira. Nah, ini dicontohkan ya ketika 3 orang sahabat ya kemarin yang kita bahas ya, Malik bin Ka'ab ya yang tidak ikut berperang ya karena kemalasan ya, karena bukan karena hal syar'i namun mereka bertobat ya. Nah, maka ketika turun ya ayat tentang diterimanya tobat mereka itu kan mereka menangis ya, menangis bahagia, merasa gembira ya. Nah, itulah contoh gambaran orang yang imannya masih ada ya, iman yang kuat ya, maka ayat-ayat Allah itu akan menambah keimanannya. Mendengar ayat Allah itu bergetar hatinya ya. Ada perasaan yang menusuk ya di dalam hatinya yang menambah keimanannya. Nah, seperti juga kita ingat ya bagaimana Ibunda Aisyah ya ketika difitnah ya, maka turun ayat yang membebaskan beliau dari fitnah ya. Itu beliau menangis bahagia ya, gembira. Nah, itulah gambaran ya orang-orang yang beriman itu mendengar ayat-ayat Allah itu muncul kegembiraan. Misalnya mendengar ayat tentang neraka, maka sungguh-sungguh ya dihadirkan perasaan takut ya karena membayangkan neraka yang sangat mengerikan ya. Jadi ketika kita mendengar ayat neraka itu, kalau sampai kita tidak ada rasa takut, maka kita harus membayangkan ya, berimajinasi bagaimana sih neraka itu sebagaimana yang dijelaskan ya di dalam Al-Qur'an bahwa panasnya itu seandainya berdiri saja ya itu bara apinya itu mendidih ya otak sampai semuanya ini akan mencair ya tubuh kita saking panasnya. Nah, itu gambaran baru panasnya, belum siksanya yang sangat berat ya. Jadi harusnya ketika mendengar ayat neraka itu kita hadirkan rasa takut ya yang memacu kita, memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh mempersiapkan kematian kita. Kita tidak akan melalaikan waktu sedetik pun ya untuk tidak mencari ya simpanan investasi amal. Jadi setiap hembusan napas kita tidak lalai dari zikir ya, tidak lalai dari tafakur. Karena kita yakin betul ya bahwa hari kebangkitan itu nyata ya, pasti terjadi. Nah, itulah gambaran orang beriman ya ketika mendengar ayat neraka, ayat azab itu betapa rasa takut yang memotivasi dia untuk terus semangat ya mempersiapkan ya bekal. Nah, begitu juga ketika mendengar ayat surga, itu akan memotivasinya untuk bersungguh-sungguh ya, untuk mendapatkan, melayakkan diri, memantaskan diri supaya Allah ridho, supaya Allah memberikan nantinya kunci surga ya, supaya Allah mendatangkan rahmatnya. Maka dia yakin betul ya bahwa muraqabatullah, pengawasan Allah itu senantiasa 24 jam tidak pernah lepas ya, sehingga mau dimanapun, kapanpun, orang yang beriman itu sadar betul Allah selalu melihat, Allah selalu menyaksikan dan
malaikat selalu mencatat ya setiap yang dia lakukan, maka benar-benar berhati-hati ya, baik berkata-kata, berpikir bahkan apalagi berbuat ya, maka harus dipikirkan betul-betul ya, jangan sampai Allah tidak ridho. Jadi semua perkataan, perbuatan, bahkan pikirannya tiada lain hanya untuk meraih ridha Allah. Tidak ada yang lain ya, bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapatkan penghargaan dan lain-lain. Jadi hanya Allah tujuannya. Nah, inilah gambaran orang-orang yang beriman. Selanjutnya di sini Allah masih memberikan ya bagaimana gambaran orang munafik tadi di ayat 125. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, surah yang turun ini akan menambah kekufuran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Nah, jadi hati-hati ya kalau ada penyakit-penyakit hati ya, seperti tadi ria, suka dipuji ya, kemudian ujub, membanggakan diri. Kalau beramal itu kalau tidak dilihat orang tidak semangat. Nah, ini sudah mulai tanda-tanda ada penyakit hati ya. Kemudian suka berdusta ya, kemudian lain yang diucapkan, lain yang di hati, maka ini penyakit hati. Nah, kemudian sikap malas ya, malas ngaji, malas melakukan kebaikan ya, ini juga penyakit hati. Iri, sombong, kemudian kikir ya, dan lain-lain. Penyakit-penyakit hati ini hati-hati sekali ya, kita harus deteksi. Jangan kalau sakit fisik aja kita semangat berobat ya, tapi kalau sakit hati kita ya, kita tidak lalai. Nah, ini hati-hati. Karena kata Allah di sini ya, ketika ada penyakit di dalam hatinya, kata Allah ya, maka akan menambah kekufuran mereka. Nah, jadi kalau penyakit hati ini tidak segera kita obati ya, maka akan semakin kufur, dan di sini Allah tegaskan hati mereka akan mati dalam keadaan kafir. Nah, jadi hati-hati. Kalau tidak segera bertobat ya, bisa jadi akan terbawa sampai mati ya penyakit-penyakit hati ini, sehingga mereka tergolong ke dalam orang-orang yang kafir. Nah, jadi menyepelekan amal ibadah ya. Jadi dalam hal berbuat kebaikan itu tidak boleh memilah-milih ya. Kalau ada kesempatan mau sekecil apapun, kita lakukan dengan ikhlas. Karena kita tidak tahu amalan mana yang Allah ridai ya. Jangan pernah kita memandang remeh ya setiap kebaikan. Walaupun ya hanya misalnya membuang duri di jalan ya. Hanya memberikan senyum kepada saudaranya. Nah, Masya Allah, ternyata bisa jadi amalan-amalan yang kita lupakan tapi di situ ikhlas ya, itulah yang bisa jadi mendatangkan rahmat Allah. Nah, sebaliknya penyakit hati ya, kalau ada rasa iri dengan sesama muslim ya, ada penyakit dengki, ada penyakit segala penyakit-penyakit hati ya yang buruk itu jangan pernah kita biarkan ada di dalam diri kita. Segeralah kita obati dengan bertobat ya, kemudian kita iringi dengan amal-amal soleh. Karena ya orang-orang yang awalnya, coba kita lihat ya, orang-orang murtadin itu pertama dia meremehkan ibadah ya, mulai lalai sholatnya, apalagi khusyuk ya, melalaikan waktunya, melalaikan kehusyuan, penyakit hati dibiarkan ya, iri, dengki, sombong, ria itu tidak dibiarkan ya tumbuh subur di dalam dirinya, memfitnah orang, berdusta ya, menyakiti orang dan lain-lain, maka inilah yang terjadi, akhirnya Allah yang akan menutup hati mereka dari hidayah, sehingga Allah matikan mereka dalam kekafiran ya, nauzubillah summa nauzubillah. Jadi seseorang yang akhirnya murtad, yang akhirnya kafir itu tidak serta-merta, tapi diawali dari adanya penyakit-penyakit hati yang dibiarkan ya, kelalaian-kelalaian yang terus akan menambah ya, penyakit itu semakin kronis, yang akhirnya mereka tertutupi dari hidayah, dan Allah akhirnya berikan ganjaran berupa kematian ya dalam keadaan kafir ya, nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian di ayat 126, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa la hum yazzakkarun.
Tidaklah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun, tetapi mereka tidak juga bertobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Nah, sebenarnya Allah tidak membiarkan ya orang-orang munafik, tadi orang-orang yang berpenyakit hati ya. Sebenarnya Allah selalu memberikan teguran ya berupa ujian. Bahkan di sini Allah tegaskan sekali, 2 kali, bahkan lebih ya ujian-ujian itu. Ya, kalau kita sekarang ujian sakit kadang ya, kemudian ada masalah mungkin dengan anak kita, dengan suami, dengan keluarga, dengan tetangga atau dengan apapun ya, musibah yang tidak enak, kadang apapun kerugian ya, atau misalnya ya apapun itu sebenarnya ya, ujian itu tidak lain ya adalah cara Allah untuk mengembalikan kita, supaya kembali kita mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita itu memohon pertolongan, beribadah hanya kepada Allah, jangan melalaikan kita dari tujuan utama Allah menciptakan, yaitu beribadah, supaya kita tidak lalai dengan dunia ini ya. Nah, jadi sebenarnya di sini Allah tegaskan Allah tidak akan membiarkan, sebenarnya Allah ingin mengembalikan orang-orang yang tadi munafik, orang-orang yang bermaksiat ya, supaya dia kembali ke jalan Allah berupa ujian-ujian itu Allah berikan ya, sekali, 2 kali, bahkan setiap tahun kata Allah. Kadang bencana, musibah ya, jadi di balik musibah baik bencana alam maupun musibah yang ada pada diri kita, kecelakaan lah, sakit lah, apapun, kerugian, kadang ditipu orang dan lain-lain. Itu semua adalah cara Allah untuk mengembalikan kita, menegur kita supaya kita kembali kepada Allah. Nah, namun kata Allah, tetapi mereka tidak juga bertobat dan tidak juga mengambil pelajaran. Nah, ini yang rugi ya ketika ditimpa musibah, penyakit, dan lain-lain. Kalau tidak segera bertobat, tidak segera mengambil pelajaran, maka itulah tadi yang berakhir dengan bisa jadi kematian dalam kekafiran ya, kalau kemunafikan ini tidak segera ditobati. Nah, karena orang munafik juga walaupun mengaku Islam ya, tetapi penyakit munafik ini ada dalam dirinya, maka dia juga berada di neraka, bahkan yang paling bawah ya, di keraknya neraka ya. Nah, di sini eh, sudah sangat jelas ya bagi kita untuk berhati-hati ya di dalam muhasabah diri kita, ini penting ya setiap hari, setiap saat ya, untuk selalu mendeteksi jangan sampai ada penyakit-penyakit hati di dalam diri kita, supaya kita segera ya kembali kepada Allah, segera bertobat ya, dan ujian-ujian itu jangan sekali-kali lalai ya untuk dimuhasabahi sebagai cara Allah ya untuk mengembalikan kita ke jalan Allah. Nah, jadi eh, jangan kita hanya mengeluh ya. Jadi di balik ujian itu sebenarnya yang terpenting pertama kali kita lakukan adalah introspeksi diri, segera bertobat, segera muhasabah diri. Nah, bahkan ya kalau kita lihat bagaimana salafus soleh ya, mereka itu diceritakan ya, ada seorang salafus soleh ketika dia melihat istrinya itu sudah mulai membangkang ya perintah ya, sudah tidak taat, beliau tidak memarahi istrinya, yang beliau lakukan adalah bertobat ya kepada Allah. Pasti ini dosaku banyak ini ya, kenapa istriku ini sudah mulai tidak taat. Bahkan termasuk hewan, hewan peliharaan mereka tuh ya, kalau ulama-ulama dulu tuh punya kuda ya, kudanya itu udah susah diatur, kayaknya tidak tidak menurut lagi ya. Mereka tuh introspeksinya bukan kayak kita sekarang sibuk kadang mendeteksi penyakit, sibuk cari obat ya. Kalau mereka yang pertama lakukan itu mendeteksi penyakit hati dulu. Bagaimana sholatku selama ini, bagaimana sikapku selama ini, apakah di dalam hatiku ini ada penyakit-penyakit hati. Itu yang mereka lakukan. Mereka segera bertobat, yang pertama mereka lakukan ya ketika ada ujian itu, segera ya, sholat ya. Kalau kita lihat Rasulullah, setiap ada ujian yang beliau lakukan adalah sholat yang pertama kali beliau lakukan, memohon pertolongan kepada Allah. Nah, jadi boleh ya kita berobat dan lain-lain misalnya ketika sakit, tapi jangan sampai itu dijadikan apa namanya, eee, yang utama ya, yang tetap di dalam hati kita, kita hanya kepada Allah lah memohon kesembuhan ataupun pertolongan. Nah, kemudian di ayat 127 ini kembali ya, Allah tegaskan bagaimana sifat-sifat orang munafik ini ya, tanda-tandanya, wa idza ma unzilat suratun nazara ba'duhum ila ba'd hal yarakum min ahadin summa
sarafallahu qulubahum bi'annahum qaumun la yafqahun. Apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain mereka saling berpandangan dengan sikap mengejek sambil berkata, "Adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu?" Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami. Nah, jadi ketika mereka ya, padahal mereka ini kan sama-sama ketika itu ya di Madinah itu bertemu Rasulullah ya. Sayang sekali ya kalau mereka itu tidak beriman ya. Nah, tapi sikap mereka ketika tadi mendengar surat datang ya, surat diturunkan, mereka itu saling berpandangan ya sesama mereka sambil dengan sikap mengejek. Nah, jadi di sini Allah gambarkan wajah mereka itu ya kayak mencibir gitu ya, mencibir eh, saling memberi kode dengan sesama munafik ya. Apakah tadi ada orang muslim yang lihat kamu? Nah, jadi mereka kalau ada misalnya ya kalau di zaman Rasul tuh Rasul pengajian di Masjid Nabawi ya kan banyak tuh ya sahabat penuh ya masjid itu. Maka mereka itu pelan-pelan keluar gitu ya. Nah, keluar dari masjid tanpa pamit dan seterusnya karena mereka mengejek ya ayat-ayat yang disampaikan ya. Nah, lalu mereka saling bertanya di sini, "Adakah seseorang muslim yang melihat kamu?" Nah, jadi mereka pelan-pelan keluar. Ya namanya munafik itu seperti itu Bu ya, mereka ya ikut gitu ya sholat bersama Rasul, ikut pengajian, tapi di belakang ya mereka justru di sini mengejek ya. Dan mereka itu keikutsertaannya hanya dalam rangka keselamatan mereka ya di tengah-tengah kaum muslimin ya. Supaya mereka juga nanti dapat harta ghanimah, tujuannya dunia ya, supaya mereka mendapatkan juga keselamatan, tapi hati mereka itu mereka tidak mau ya menerima ya. Nah, sehingga di sini mereka diam-diam tuh pergi ya. Kalau ada yang seperti itu rame-rame kumpul, seperti juga waktu perang Tabuk ya. Ketika kaum muslimin sudah berangkat kan banyak ya. Mereka satu-satu keluar ya, nggak kelihatan memang karena 70 ribuan ya yang ikut berperang. Sehingga kalau 1, 2, 3 keluar itu kan satu persatu nggak kelihatan ya, entah pura-pura apalah. Nah, seperti itulah gambarannya orang munafik ya. Mereka itu pergi ya, tapi kata Allah di sini, Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka kaum yang tidak memahami. Nah, karena sikap mereka seperti ini ya, yang munafik ini di depan Rasul mereka baik-baik, pura-pura ikut sholat dan seterusnya ya, tapi di belakang ya mereka justru menyusun rencana ya untuk melawan orang-orang Islam ya. Nah, maka di sini kata Allah ya, Allah akan memalingkan hati mereka. Nah, itu sebenarnya azab yang sangat berat ya ketika hati itu sudah dipalingkan dari hidayah. Nah, sehingga kata Allah nanti terakhir tadi ya, Allah matikan mereka dalam golongan orang-orang kafir ya. Nah, jadi jangan dikira mereka ya aman-aman di dunia, tapi ya di akhirat itu janji Allah azab yang sangat pedih ya karena mereka tergolong tadi mati dalam kekafiran ya. Dan Allah akan palingkan hati mereka bagi kaum yang tidak mau memahami tadi ayat-ayat Allah ya, tidak mau menerima dakwah dari Rasul. Nah, kemudian di ayat 128 ya, di sini bagaimana ya kita melihat ya cintanya Rasulullah ya terhadap kita. Luar biasa ya Allah gambarkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi, Masya Allah ya, sayangnya Rasul kepada kita ya, umat Islam ya, bahkan umat manusia ya, karena Rasulullah itu memang berdakwahnya untuk seluruh manusia sampai akhir zaman ya. Bahkan kita yang di akhir zaman ini Rasulullah tuh berpikir ya bagaimana pengennya kita semua itu beriman, selamat. Nah, itulah yang Rasulullah inginkan ya, menginginkan keimanan dan keselamatan.
Sehingga saking sayangnya Rasul itu, Rasul tidak ingin ya kita umat Islam itu menderita, baik masalah ekonomi ya, masalah kesehatan dan lain-lain ya. Rasulullah itu tidak ingin kita mengalami penderitaan ya. Betapa kalau Rasulullah melihat sekarang ini ya, saudara kita di Palestina seperti itu, betapa sedih ya kalau melihat saudara kita dizalimi ya, dan kita yang tidak peduli, bahkan ada yang terus ya mendukung orang kafir itu, nauzubillah min zalik ya. Karena itu boikot itu jangan pernah kendor ya Ibu-ibu ya, kita terus berusaha untuk ya pertolongan kita minimal ya dengan hal-hal seperti itu. Karena kita lihat bagaimana di sini sikap Rasul ya, sayangnya kepada seluruh ya umat Islam ini, khususnya orang-orang mukmin. Nah, betapa beliau sangat penyantun, sangat penyayang ya. Jadi pernah diceritakan ya, ada Ja'far bin Abdul Muthalib, yaitu kan paman Rasulullah ya. Ketika Ja'far itu meninggal ya, kemudian meninggalkan istri dan anak-anak yang masih kecil ya, maka Rasulullah itu segera ya mendatangi istrinya Ja'far dan juga anak-anaknya. Mereka sangat sedih ya kehilangan bapaknya, maka Rasulullah, "Mulai hari ini kalian tidak boleh bersedih," kata Rasul. "Karena mulai sekarang akulah yang akan menjamin kalian ya. Nah, jadi mengapa kalian harus takut, harus sedih? Karena aku Rasulullah yang akan menjamin seluruh kebutuhan kalian. Mulai hari ini akulah yang akan menjadi bapakmu," katanya. Ada waktu itu anaknya Abdullah namanya ya, Abdullah bin Ja'far itu Masya Allah nanti bahkan menjadi anak yang sangat sukses ya, yang sangat keimanannya sangat kuat ya, bahkan menjadi orang yang sangat kaya juga ya. Karena itulah ya, kepercayaan diri mereka akhirnya langsung ya muncul kebahagiaan di hati mereka ketika Rasulullah yang menjamin ya kehidupan mereka. Nah, jadi Rasulullah tuh bahkan ya Rasulullah sampaikan, "Kalau ada orang Islam yang meninggal masih berhutang," kata Rasulullah, "maka aku yang akan melunasi seluruh hutangnya." Nah, maka Rasulullah saking sayangnya ya tidak ingin ya ada yang diazab kubur itu, maka Rasulullah sampaikan kalau ada umat Islam yang meninggal ya karena berhutang, bahkan Rasulullah yang akan membayarnya. Nah, tapi memang ya kalau di zaman Rasul itu, berhutang itu kan bukan yang kayak kita sekarang ya, hedonis ya. Jadi hutang yang dalam Islam itu yang dibenarkan itu ketika benar-benar untuk kebutuhan pokok ya, misalnya untuk makan ya. Kalau sekarang orang berhutangnya untuk beli rumah mewah, mobil mewah, itu tidak termasuk ya Ibu-ibu ya. Jadi yang dalam Islam itu berhutang itu pun dalam rangka kebutuhan pokok ya, seperti misalnya benar-benar ya tidak punya uang untuk modal usaha ya, misalnya untuk makan. Nah, yang seperti itulah yang eee, perilaku ya sahabat-sahabat kita berhutang itu dalam rangka hal-hal seperti itu ya, bukan seperti sekarang ya orang berhutang untuk kemewahan. Nah, itu jauh ya dari tuntunan Islam. Nah, jadi dengan kita melihat ya bagaimana cintanya Rasul ya kepada kita ya, maka kita tunjukkanlah ya cinta kita juga kepada Rasulullah dengan cara bersungguh-sungguh ya kita terus mengkaji ya Al-Quran, Sunnah untuk kita amalkan. Nah, jadi bagaimana kita terus dekat ya kepada Allah ya dengan cara Al-Quran itu minimal ya setiap hari kita tadaburi ya, minimal satu ayat kita baca gitu, terjemah ya, kita pikirkan, kita tadaburi ya. Dan kita harus berusaha untuk betah ya berlama-lama dengan Al-Quran. Nah, tilawah ya, kemudian menghafal ya, itu adalah cara kita untuk selalu dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Karena melalui Al-Quran inilah kekuatan iman itu ya, bagaimana saudara kita di Palestina, di negeri Syam tadi ya, mereka bisa kuat ya iman karena mereka itu sangat betah ya berlama-lama dengan Al-Quran. Nah, karena kalau orang menghafal Al-Quran itu kan ya nggak bisa sekali dua, semenit 2 menit ya, pasti membutuhkan waktu yang sangat lama ya untuk bisa melekat ya, bisa sampai terhujam di dalam hati, bahkan mereka bisa memaknai ayatnya itu kan perlu ya waktu yang lama, perjuangan yang lama ya. Nah, disitulah cara kita ya menunjukkan cinta kita ya kepada Rasul yang begitu cinta kepada kita, maka kita harus membalasnya dengan kecintaan ya yang sungguh-sungguh, dengan cara meneladani ya apa yang Rasulullah sampaikan, baik melalui hadis ya, sunnah-sunnah beliau itu kita berusaha amalkan ya. Kemudian Al-Quran ini senantiasa terus ya kita bersamai, jangan pernah kita bosan, jangan pernah kita jauh ya dari tuntunan Al-Quran. Nah, kemudian di ayat terakhir,
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Jika mereka berpaling dari keimanan, katakanlah Nabi Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan pemilik arasy singgasana yang agung. Nah, jadi di sini Allah memberikan penenang ya kepada Rasul ya, karena Rasul betapa sedih ya ketika dakwah itu ditolak ya. Bagaimana kita ingat Rasulullah berdakwah di Taif itu dilempari ibu-ibu ya, bayangkan sampai berdarah-darah kaki Rasul ya, dilempari orang satu kampung ya dengan batu. Bagaimana Rasulullah berdarah-darah ya, diusir ya. Maka kata Allah di sini, katakanlah Muhammad ya, ketika berpaling ya orang-orang itu tidak mau menerima dakwah, cukuplah Allah bagiku. Nah, di sini hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan pemilik arasy singgasana yang agung. Nah, jadi ini bagus Bu ya, kita zikirkan setiap hari minimal ya 7 kali pagi ya, 7 kali sore. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi di dalam hadis ya, ketika kita membaca ini 7 kali ya, pagi, sore ya, Allah akan menjamin mencukupkan ya segala kebutuhan kita. Allah akan segala menolong semua permasalahan kita. Nah, jadi kita ingat juga ya, doa ini juga yang dibaca Nabi Ibrahim ya, ketika beliau dibakar ya di dalam api dan akhirnya beliau diberikan dingin ya oleh Allah, api itu diperintahkan dingin. Maka ini perlu kita catat, kita garis bawah ya Ibu-ibu ya, ayat ini hasbiyallah itu dari situ ya, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sehingga tidak ada yang perlu kita khawatirkan ya, ketika Allah lah yang akan membereskan ya seluruh permasalahan kita, yang Allah yang memberikan solusi ya, mencukupkan segala keperluan kita. Nah, jadi ini juga penenang bagi Rasul, artinya dalam berdakwah itu ya yang Allah inginkan ya yang penting disampaikan ya. Masalah tadi orang berpaling ya, itu bukan urusan Rasulullah lagi, sehingga Rasulullah di sini dihibur Allah sebenarnya untuk tidak usah sedih ya, karena yang Allah tuntut itu hanya menyampaikan ya, perkara mereka mau menerima ataupun tidak itu urusan mereka dengan Allah. Nah, jadi demikianlah ya kita melihat bagaimana cintanya Allah ya, cintanya Rasul kepada kita. Maka Allah senantiasa ya mengirim ya orang-orang yang senantiasa berdakwah sampai akhir zaman. Itu adalah cara Allah ya menyayangi kita supaya kita tidak lepas ya dari rel ya, dari jalan yang lurus ya, selalu ingat kepada Allah, yaitu dengan senantiasa bersama ya dengan Al-Qur'an, dengan dakwah Allah ya, kemudian selalu mendukung ya perjuangan ya Islam ini. Jadi walaupun saat ini ya Islam di muka bumi ini tidak ada yang ditegakkan secara ini ya, kalau negara Islam yang benar-benar khalifah itu kan terakhir ya Turki Utsmani. Nah, setelah itu kan tidak ada lagi sampai saat ini, tetapi janji Allah Islam nanti kembali jaya ya, justru di daerah di negeri Syam itu nanti negeri yang paling aman nantinya ya di seluruh dunia. Karena di negeri Syam itulah dulunya ya Islam itu juga perkembangan ilmu-ilmu Islam itu sangat luar biasa ya. Jadi ulama-ulama di negeri Syam itu sangat banyak. Mungkin yang kita kenal ada Ibnu Taimiyah ya, ada Ibnu Katsir, kemudian ada Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya. Masih banyak lagi deretan ulama-ulama, Masya Allah. Jadi dulunya ya ketika kekhalifahan di negeri Syam itu di Damaskus ya, itu Islam pernah berjaya ya, ilmu-ilmu itu luar biasa berkembang di sana sehingga lahirlah banyak ulama-ulama di daerah Damaskus itu. Dan ini juga janji Rasul, insya Allah di akhir zaman ya kembali ya Islam nanti akan berjaya di negeri Syam, sehingga kita tidak perlu pesimis ya, kita harus optimis, terus membantu perjuangan ya saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina ya, untuk terus memperjuangkan Islam. Mungkin kita tidak sampai ya umur kita, walau alam ya, yang jelas kita sudah termasuk ya bagian orang-orang yang mendukung dakwah ilallah. Itulah yang terpenting ya, ketika kita dibangkitkan, ketika kita bertemu Allah,
kita punya hujah, kita menjadi bagian barisan dari orang-orang yang terus ya berjuang di jalan Allah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu,